أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، حدث نفسه فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، رواه مسلم. هذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص، وهو أحد 10 المبشرين بالجنة، فيه ذكر لسبب نزول الآية الكريمة: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وهي نص في النهي عن طرد الفقراء والضعفاء من المجلس. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ممن عرفوا بالعبادة والطاعة والمحافظة على الصلوات والعناية بالعبادات وتجنب الآثام والمحرمات. وكان المشركون طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطردهم من مجلسه، وليس المراد طردا كاملا، وإنما في أوقات معينة يحضر فيها هؤلاء الأعيان والرؤساء من المشركين إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. قال أولئك لئلا يجترئون علينا، أي لئلا يحصل منهم الجرأة علينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقع في نفسه أي أن يفعل شيئا من ذلك من أجل أن يكسب هؤلاء الأشراف والكبراء من المشركين، لعل ذلك يكون سببا لهدايتهم ومن ثم هداية من تحتهم. فأنزل الله سبحانه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فنهاه سبحانه وتعالى عن ذلك. Hadis yang pertama di dalam bab ini adalah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami bersama 6 orang sahabat Nabi SAW bersama Nabi SAW. Ya, kami berenam sedang bersama Nabi SAW. Kemudian orang-orang musyrikin berkata kepada Nabi SAW, usirlah mereka supaya mereka tidak lancang kepada kami. Berkata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dan saat itu aku bersama Ibnu Mas'ud dan juga seorang laki-laki dari Hudzail, Bilal, dan 2 orang laki-laki yang tidak bisa aku sebut namanya. Jadi 6 orang, ya. Beliau berkata, maka perkataan pemuka orang Quraisy tersebut mengena jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengena di dalam hati beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga terbetik di dalam hati beliau untuk mengusir 6 orang tersebut, yaitu orang-orang lemah yang saat itu berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat yang artinya, dan janganlah kamu usir orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi dan juga petang untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini di dalamnya ada sebab turunnya ayat yang mulia yang tersebut di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-52. Ya, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Dan janganlah engkau usir orang-orang yang berdoa menyembah Tuhan mereka di waktu pagi dan petang karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini ada nas, ya, tentang
larangan untuk mengusir orang-orang yang fakir, ya orang-orang yang lemah, ya orang-orang yang miskin dari majelis-majelis, ya, di mana mereka ini, ya orang-orang miskin tersebut adalah dikenal sebagai orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi dosa-dosa dan juga kemaksiatan. Nah, di dalam hadis yang mulia ini orang-orang musyrikin ya meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengusir ya orang-orang lemah yang berada di sekitar beliau saat itu. Ya, dan yang dimaksud dengan mengusir di sini adalah bukan mengusir secara mutlak, ya, akan tapi mengusir orang-orang lemah tersebut ketika orang-orang atau pemuka-pemuka Quraisy hadir di hadapan beliau. Ya, mereka mengatakan la yajtari'una alaina. Supaya apa? Supaya orang-orang miskin tersebut tidak berbuat lancang. Ya, tidak berbuat tidak menghormati ya, kepada orang-orang atau kepada pemuka Quraisy tersebut. Maka ucapan pemuka Quraisy ini mengena hati Rasulullah SAW. Ya, karena apa? Karena beliau berpikir bahasanya seandainya apa yang mereka katakan ini diturutin, ya maka diharapkan ini menjadi sebab ya pemuka Quraisy tersebut menjadi atau mendapatkan hidayah. Kalau para pemukanya mendapatkan hidayah, diharapkan pengikutnya itu juga akan mendapatkan hidayah. Ini yang ada di dalam hati beliau. Sehingga terbetik di dalam hati beliau untuk mengusir sementara orang-orang lemah yang ada di sisi beliau. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat ini, dan janganlah engkau usir ya orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi dan petang untuk mengharapkan wajahnya. Jadi di dalam ayat ini adalah larangan dari Allah SWT ya untuk mengusir ya orang-orang yang lemah, yang mereka dikenal sebagai orang yang ahli ibadah dan juga meninggalkan kemaksiatan, dilarang diusir dari majelis-majelis kita.